Selamat pagi. Hari ini hari Minggu dan aku pengen buat video tentang what we do in the weekend sebagai pasangan campur. Sebenarnya video ini aku buat karena banyak sekali pertanyaan atau mungkin ada yang tanya ya dari saudara, kamu kalau weekend ngapain gitu. Jadi ya udah deh, aku tunjukin aja melalui video. Kegiatan weekend kali ini kami isi dengan keluar apartemen untuk menikmati suasana kota, mengikuti event, maupun hanya mengambil paket ke kantor pos. Di sini paket jarang sekali diantar ke dalam apartemen. Mayoritas masyarakatnya mengambil paket kiriman ke kantor pos, utamanya paket dari luar negeri. Kami jalan sejauh 5 menit ke kantor pos karena orang tua suamiku mengirim paket ke Serbia. Ambil. Let's go. So big. How much is that? 6? Oh. And the sun just 2. Assalamualaikum. Kita baru nyampe. Capek. Mau buka kadonya dari mama papa mertua, terus nanti mau telepon, terus mau beli grocery. Bu. Wih, thank you, Mama and Papa. What is that? Oh, this is list. Tuh, bagus ya tulisan orang Rusia. What is that? Tea? Ah, it's good, you know. Richard. Huh? Clothes? This is tea. Tea. Oh, sucks. That mayosh. It's sperm. It's sperm? Oh. Ini lambang kotanya Mas Kiril. Oh, it's good. Ya, hore. How to say hore? Hura, hore, hore, ura, ura. Napkin, thank you. It's so cute, napkin. It's the plate. What is this? Oh no. No, it's. God, you should explain something, you know. So it's written something, right? But it's translator. But it's in Russia, right? Okay, it's good for learn Russia. How to read this? Pokashi, detail, coffee or cafe? Cafe, where? cafe. This one. Coffee. It's different, cafe and coffee. You should show coffee. Oh, okay. It's cool. What is this? Socks. Ah, it's warm. You. Russian quality, it's different, you know. No. What? Oh, ok. So? And then Some, cake, something sweet. sweet. Ok. Yum yum. Coffee, of course. Yeah, Kiri love coffee so much. Please. Oh, another coffee. Aku nyoba kirim kopi ke Indonesia, malah kena bea cukai dan akhirnya satu box diambil semua sama bea cukai. Sedih. Ah, lilin, candle. What's candle in Russia? Switchy. Switchy. This switchy. Ok. Wah, Barney. Yum. Enak ini, aku suka. Manis, enak. Blue tea. Dessert tea. It's coffee. Coffee there. Oh, some toy. It's cool. We can try this. What is this? Pastilki. What is pastilki? Candy? How to eat candy? I never eat this, you know. It's from fruits. Fruits? You try it or what? It's just for 3 years. But it's cool. Maybe like healthy food. Oh, another taste. Blueberry. Mama, no. I love blueberry. Some book. Book? Oh, in Russia. Oh, test flirt. Ok.
What is this? Fanju. Huh? Fanju. Fanju? What is fanju? No? Fanju, what is fanju? Coke and chocolate. Ya, ini lucu. You should open coklat. Ini coklat enak nih dari Rusia. Kalau kalian ke Rusia belinya selain Alyanka, beli yang ini. Enak ini. Dia tuh kayak asli coklat gitu loh. Enggak yang coklat campur apa gitu. Enggak, ya ada sih yang campur, tapi kebanyakan rasanya beneran coklat. Lebih enak daripada coklat Belgia kalau menurutku ya. Ini dikasih taplak meja ini sama mama. Alhamdulillah, aku kemarin mikir mau beli taplak meja, nggak punya taplak meja, terus dikasih. Terus ini stiker. Ya, Ded Mayos. Jadi mereka nggak punya nggak punya namanya Santa Claus, tapi punyanya Ded Mayos. Ded Mayos, right? Ded Maros. Ded Maros. Oke, salah. Oke, 1, 2, 3. Oh, Fanju. Oh, it's hot for milk. Hot chocolate. For chocolate, how to use? You melt and then you put something and you can eat, you know. It's like from Swiss like that? Oh, oke. Ini namanya alat Fanju. Aku juga nggak ngerti, baru lihat. This. Oh, okay. It's cute. Okay, thank you Mama and Papa. It's cute. Okay, thank you Mama and Papa. Спасибо. Спасибо за посылку. За посылку. Нравится. Happy? Очень много всего прислали. Oh, what is that mean? Okay. Mau nyoba ini. What is that name? Kacchela. Pascela. What is that? Permen. Pascela. Пастила. Pastela. Sweet. What? Asam. Asam manis. Kayak selai tapi dibuat permen. It's like a jam, right? Hai semua, aku mau nyatet grocery apa aja yang mau aku beli nanti di Lidl. Lidl itu kayak supermarket yang ada di Serbia. Karena jam segini tuh pasar tradisional udah tutup. Dan kalau aku ke pasar tradisional tuh rada kesulitan ya, karena aku nggak bisa nawar. Jadi aku lebih pilih untuk pergi ke supermarket aja. Harganya hampir sama kok yang di supermarket sama yang di pasar tradisional. Suamiku masih telepon dengan keluarganya dan ya. Pertama yang aku lakukan pasti ngecek kulkas. Masih ada tahu, yogurt, ini telur juga kayaknya masih deh. Masih, terus buahnya ini tinggal dikit, nanti mau isi ulang buah. Ini ada sayurnya tinggal ini doang, udah seminggu. Ini sisa nasi yang kemarin, ini buat nanti New Year. Ini bukan ini ya, bukan alkohol ya. Ini tuh, wait, ini tuh non alkohol kayak jus gitu. Ya pokoknya gitulah. Sedangkan kalau yang di freezer ini masih ada sisa ikan, santan. Santan di sini tuh gini guys, nggak ada santan yang beneran di dalam buahnya itu nggak ada. Sisa pizza sama apa ini? Daging kayaknya, daging dikit. Hal yang pertama aku lakukan adalah aku ngeliat dulu bahan-bahan apa aja yang masih aku punya dan aku nggak punya. Setelah itu aku tulis ya kan bahan-bahan yang aku butuhin berdasarkan menu-menu apa yang mau aku makan sama suamiku selama 1 minggu. Kenapa kayak gini? Karena aku pernah kayak ya udahlah belinya per hari itu capek. Terus kedua juga kosnya lebih tinggi gitu. Terus kenapa kok nggak makan tiap hari beli di luar? Yang pertama kehalalannya, yang kedua pastinya lebih mahal, yang ketiga juga pilihannya nggak banyak. Ya. Ini catatan aku dari 2 minggu yang lalu. Biasanya aku catat untuk jadwal makan malam. Jadi kayak aku mau masak apa buat makan malam. Karena untuk sarapan itu pasti suamiku pilih bubur, ya kan. Kalau aku pribadi aku cuma makan roti sama selai atau mungkin keju gitu. Ini aku tulis dulu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gitu. Karena hari Minggu aku mau makan di luar aja. Atau mungkin Sabtu aku makan di luar tapi minggunya aku masak yang aku jadwalin di hari Sabtu. Oke. Karena itu, mari kita mulai. Karena ini musim dingin, aku pengen masak sup. Yang pertama adalah sup wors. Terus roti. Ini sup merah khas Rusia, itu suamiku suka banget. Terus yang kedua, hari Selasanya aku pengen buat beef bakar. Ya, atau sapi bakar kali ya, sapi bakar. Sama sop aja, sop Indonesia biasa. Hari Rabu aku pengen makan ayam. Ayamnya kayaknya pengen aku buat ayam goreng plus sambal, masakan ala Indonesia lagi, sama nasi.
Hari Kamis aku mau masakan Rusia balik karena suamiku pasti minta masakan Rusia. Jadi aku pengen buat pilaf pakai ayam. Pilaf ayam. Jadi dia tuh kayak nasi biryani tapi beda. Pakai bumbunya dari Uzbekistan gitu. Tapi ya orang Rusia juga makan sih karena ini makanan tradisional Rusia juga. Oke, hari Jumat aku pengen buat roasted ayam. Jangan karena kan tadi ayam jadi proteinnya aku samain aja lah ayam. Terus sama pastinya sayur. Sama kentang bakar. Hari Sabtu aku pengen buat spaghetti. Gimana ya tulisan spaghetti? Spaghetti, oke lah. Salah ini kayaknya pengejaannya. Spaghetti bolognese. Nah, salah lagi. Adalah spaghetti bolognese. Yap. Akhirnya dinner buat seminggu ke depan selesai. Ini cuma buat dinner. Untuk lunch biasanya aku ngikutin seadanya bahan atau cuman cemil karena suami aku emang suka banget cemil guys, dibandingkan harus makan besar. Makan besar itu ya cuman dinner alias makan malam. Ya. Oke. Setelah aku nyatet semua ini, aku jadi tahu kan bahan apa aja yang harus aku beli. Terus contoh kayak mungkin susu, terus buah bit karena aku mau buat bors ya kan. Terus juga ayam, sapi, lalapan dan lain-lain. Aku nanti tulis semua di Google Keep. Habis itu aku sama suamiku beli di grocery. Lihat di sini ya, di samping sini. Semoga bisa ngeditnya. Ya, oke. Kita makan siang dulu sebelum berangkat supaya tidak kelaparan di jalan. Hai semuanya, kita mau beli grocery sekarang. Ini udah jam 5 sore, udah gelap. Nih aku tunjukin. Udah gelap guys. Padahal jam 5 sore. Tara. Mau buang sampah dulu. Terus habis itu langsung berangkat ke Lidl naik bis. Oke. Habis buang sampah. Pakai koin. Maybe you can put your bag here. Lidl itu semacam pusat pembelanjaan favorit kami untuk belanja mingguan. Perusahaan ini berasal dari Jerman, jadi tidak heran jika banyak produk berbahasa Jerman. Namun, kalian juga bisa kok menemukan produk Eropa lain seperti Italia, Prancis, maupun Serbia. Tempatnya nggak ribet, pilihannya banyak, dan yang paling penting, harganya bersahabat. Mulai dari bahan makanan segar, kebutuhan rumah tangga, sampai camilan random yang bikin bahagia, semuanya ada. Di sini ada dua sistem pembayaran, bisa lewat kasir seperti biasa atau pakai self-checkout seperti kami. Tinggal scan sendiri, bayar, dan selesai deh. Simple banget bukan? Packing. Ini aku udah packing sebagian di tas. Kirill mocking me. I will put this on video, you know, on YouTube. Tuh, habis belanja gini, naik bis, jauh kan. Dingin. Do you feel cold? No. No? I feel so cold, you know.
Sesampainya di apartemen, kami membagi tugas. Aku merapikan dapur, sedangkan suamiku merapikan kamar tidur. Di sini kalian bisa lihat ya, aku lagi masukin tuh makanan, minuman, susu, jus, dan lain-lain. Untuk snack, aku masukkan ke rak dapur untuk menghindari jamur dan lembab. Ini mau nyoba buat fondue. Mas kirim. Tadi nggak gitu deh kayaknya. Wow, meleleh guys. Ini pakai banana. Aku nyoba pakai strawberry. Halo, selamat pagi semua. Hari ini nggak ada matahari sama sekali. Jadi aku tadi bangunnya kesiangan. Niatnya mau bersih-bersih kamar sama ya beberapa ruangan, cuman akhirnya nggak deh. Karena ya tadi nggak ada matahari, jadi kurang vitamin D kali ya. Tapi udah minum sih tadi vitamin D. Terus hari ini niatnya kita mau ke 3 tempat sekaligus. Namanya tuh Idea Store, mau beli beberapa barang. Terus lanjut ke Shanghai. Shanghai itu nama toko ya, bukan nama kota, nama toko. Dia itu toko Chinese gitu, toko Cina, yang punya orang Cina, dan jualannya lebih ke perkakas lah ya, perkakas buat persiapan tahun baru. Setelah itu kita mau ke Christmas market, nanti aku tunjukin ke kalian Christmas market di Serbia tuh kayak gimana. Dan ya udah deh, kalau sempat nanti mau makan di luar, tapi kalau enggak kayak mau pulang, mau masak aja spaghetti bolognese. Kenapa? Karena tadi aku ngobrol sama suamiku bilang, iyalah bosen kan makan di luar mulu, menunya juga sama terus, yang halal juga pilihannya kan nggak sebanyak waktu kita di negara lain gitu ya, utamanya di Spanyol gitu. Ternyata di Spanyol juga lumayan banyak ya pilihannya. Kalau di sini benar-benar terbatas, dan dagingnya juga pasti daging babi kan kalau di sini. Begitu, oke, ikutin terus ya. Halo, hari ini kita mau pergi ke Idea, kemudian ke toko Shanghai. Toko Shanghai itu toko Cina, yang punya orang Cina. Tadi udah aku jelasin ya. Terus mau kemana lagi, Hani? Oh ya, ke pasar Christmas. Ya. Di sini juga ada nih basket, taman bermain. Tapi gelap banget. Ini kita udah sampai di DM dan ternyata kita cuma beli obat kumur sama tisu basah. Terus habis itu kita pergi ke seberang untuk ke toko Shanghai. Ini kita mau cari tatakan guys. Akhirnya kita milih ini guys. Aku sih yang milih. Mas Kiril cuman iya. Yang di sini jualan kayak gini, parutan, alat-alat itu nanti ada dekor-dekor Natal, disesuaikan kebutuhan. Say something atuh. Something. Thank you. Kita nggak nemu ini napkin atau celemek, nggak tahu deh nanti. Money tisu. Halo, kita habis selesai belanja. Tadi nggak dapet napkinnya, tapi yang lain dapet nih. Oke, kita akan pergi ke Christmas market. Ya, dingin banget. Pohon Natalnya. Ada yang main musik. Tuh, ada Santa. Ini jual berbagai minuman, makanan.
Nih jual kastanya. Ini bawa layar. Foto booth. Tuh jualan. Dingin banget ya Hani. Rembun. Rotinya kayak gini guys. You want to try? How is that? You know, you always like this, you know, you want like this. I try to like make some distance honey, but no, you always like want what honey, what? Wow. But it's good, right? Di sini banyak banget kayak foto booth, jual-jual makanan. Kiril angry to me. No. Ini bootnya Coca-Cola. Do you want to go skating, honey? Here? No. Ah, okay. Oke, sampai di sini. Thank you for following us. Bye bye.